89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya Kerabat Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk seluruh kerabat Realita dimanapun Anda berada. Saya Ayuda Clarissa kembali menyapa Anda kerabat tentunya dalam rangkaian program talk show edisi hari ini di Rabu 13 Mei 2026. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas bagi kerabat Realita dimanapun Anda berada. Selama formasi 1 jam ke depan kita akan membahas tentang suatu tema menarik yang sayang sekali untuk kerabat Realita lewatkan edisi hari ini. Bagi kerabat Realita, selain bisa disimak di frekuensi 89.1 Realita FM, siaran kami bisa juga kerabat Realita saksikan via streaming YouTube kami dan juga TikTok kami di Realita Official. Dan pada edisi hari ini kerabat Realita kita punya tema spesial yang sayang sekali tentunya untuk kerabat Realita lewatkan. Bagi kerabat Realita yang juga punya beberapa pertanyaan yang bisa ditujukan langsung kepada narasumber kita pada pagi hari ini, bisa tuliskan di kolom komentar di TikTok maupun Realita Official di akun YouTube kami. Ya, kita langsung saja sapa narasumber. Tapi sebelum itu kita ke tema pada pagi hari ini mengenai degradasi moral pembinaan dan penguatan karakter pendidikan pelajar, mengupas tuntas pentingnya pembinaan dan penguatan karakter sebagai pondasi utama dalam membentuk pelajar yang berintegritas di era modern. Kita langsung saja ke narasumber kita di studio. Sudah ada Bapak Ahmad Basri Yulianto, SHMSI, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Bapak Ridwan selaku Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Ada juga Bapak Taufik Hidayat selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Bapak, kita punya tema tentang degradasi moral pembinaan dan penguatan karakter pendidikan pelajar. Nah, berhubungan dengan pelajar, ini memang suatu ranah yang selama ini ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Kabid SMP dan juga Kabid SD juga sudah menemani Pak Kadis pada pagi hari ini. Kita langsung saja mungkin Pak, bahwa dewasa ini begitu, kehidupan berubah, teknologi semakin canggih dan kita tidak memungkiri bahwa banyak sekali perubahan juga baik dari segi kehidupan moral dan karakter pelajar kita. Nah, bagaimana sih pendapat Pak Kadis terlebih dahulu tentang bentuk degradasi moral apa saja sih Pak yang selama ini sudah mulai terlihat dari para pelajar kita? Silakan Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa Realita FM. Pertama-tama, tema pagi hari ini tentang degradasi moral merupakan perbincangan yang akhir-akhir ini cukup menguat. Artinya memang dalam dunia digitalisasi, jadi perubahan dunia ini makin cepat. Dengan era digitalisasi itu memang ada plus dan negatifnya. Di satu sisi berdampak positif, tetapi di sisi yang lain tidak menutup kemungkinan ada sisi negatif. Namun sebelum kami menjawab lebih jauh dengan tema ini, perlu kami sampaikan apa sih yang dimaksud dengan degradasi moral. Artinya akhir-akhir ini dengan adanya pola-pola perilaku baik itu siswa, bahkan guru dan juga termasuk tenaga kependidikan perlu kita diskusikan. Artinya penurunan moral ini merupakan penurunan kualitas perilaku, budi pekerti dan akhlak yang bisa saja terjadi kepada siswa, guru, bahkan tenaga kependidikan yang menyimpang dari norma-norma serta nilai-nilai sosial maupun agama. Apakah ini memang di Pamekasan terjadi? Memang tidak bisa kita pungkiri karena itu ekses. Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dari misalnya
19.850 siswa di jenjang SMP saja, satu contoh. Maka yang melakukan penyimpangan itu mungkin satu atau hanya dua. Artinya hanya 0,005%. Tapi kami tidak ingin berdebat di soal persentase ini. Bagaimana kemudian satu titik nila itu bisa merusak susu sebelanga. Artinya kalau ini tidak kita sampaikan, orang akan menjustifikasi bahwa semua anak SMP di Pamekasan sudah degradasi moralnya ada kan gitu. Padahal tidak seperti ini. Jadi terima kasih kepada Realita FM. Jadi talkshow pagi hari ini kami ingin menyampaikan juga bahwa degradasi moral untuk anak-anak SD, SMP, semua jenjang lah apakah ia terjadi degradasi moral, maka nanti itu yang akan kita lebih detail menjelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Kita tahu bahwa usia-usia SD, SMP itu merupakan suatu perubahan fase di mana mereka berubah menjadi anak-anak, kemudian mereka menjadi remaja ataupun remaja dewasa menginjak usia-usia belasan tahun. Nah, ini kan tentunya juga ada perhatian khusus yang harus diberikan oleh pihak sekolah misal ataupun orang tua kepada mereka supaya mereka tidak terjerumus kepada pergaulan bebas dan hal-hal negatif, Pak. Nah, sebenarnya adakah strategi yang kemudian sudah disiapkan baik itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ataupun di bidang masing-masing baik bidang SD maupun SMP menghadapi anak-anak ataupun remaja-remaja yang memang mereka lagi pubertas nih, mencari identitas diri, mencari value diri, dan mereka kan pastinya kadang tidak secara tidak sadar tidak tahu mana baik mana buruk kalau tidak diarahkan. Nah, seperti apa ini Pak, baik dari sekolah maupun Dinas Pendidikan mengupayakan supaya remaja-remaja atau anak-anak ini tidak terjerumus begitu? Baik, jadi berkaitan dengan strategi yang sudah kami lakukan, pertama apa yang disebut dengan direct learning, pembelajaran yang dirancang oleh guru secara terstruktur. Jadi untuk membentuk karakter dan penguatan moral anak-anak. Contohnya pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, strategi selanjutnya yaitu indirect learning, pembelajaran yang terjadi secara tidak langsung melalui pengalaman, pembiasaan, interaksi sosial, budaya kelas dan aktivitas pembelajaran seperti gerakan sholat duhur berjamaah, pagi-pagi anak-anak masuk mengaji dan lain sebagainya. Kemudian banyak strategi lain yang sudah kami lakukan. Kemudian bentuknya seperti apa strategi yang sudah kami lakukan? Melalui intrakurikuler, pembelajaran budi pekerti, PABB dan pendidikan Pancasila. Jadi juga termasuk pembinaan karakter yang sudah kami lakukan. Kemudian kokurikuler, penguatan intrakurikuler dengan pembiasaan, program lintas mapel dan cara-cara lain. Kemudian ekstrakurikuler, memfasilitasi bakat dan minat di luar jam pelajaran seperti pramuka, kemudian silat, tilawah dan lain sebagainya. Nanti secara teknis bisa ditambah secara penjelasannya di masing-masing bidang SD dan SMP, karena memang usia anak SD dan SMP ini usia ibaratnya pondasi mereka untuk bagaimana melanjutkan kehidupannya ke depan. Jadi ketika di jenjang SD maupun SMP, bahkan PAUD pun juga mulai dibentuk pembinaan karakter. Jadi mereka ini pondasinya harus sudah kuat sejak PAUD, SD dan SMP. Jadi nanti Pak Kabid yang akan menjelaskan secara teknis. Baik, kita langsung mungkin disambung penjelasan dari Pak Kadis seperti apa baik dari bidang SD maupun bidang SMP. Silakan Bapak. Terima kasih. Menjawab dari
pertanyaan tadi dan kemudian menyambung apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, bahwa yang dilakukan itu ada dua, yaitu secara direct learning dan indirect learning. Implementasinya bagaimana? Nah, implementasinya kalau untuk bidang SMP itu satu, menguatkan kembali peran guru BK dan kemudian peran guru PAI, Pendidikan Agama Islam. Bentuknya seperti apa? Kalau guru BK itu mengawal kembali kemudian bagaimana membina kehidupan siswa yang sesuai dengan teori dan kemudian praktek-praktek yang dilakukan begitu. Kemudian yang kedua, peran guru agama itu adalah sama, yaitu menguat kembali hal-hal yang sudah dilakukan dan itu mungkin terlupakan. Seperti yang dikatakan tadi itu, diantaranya adalah bagaimana ketika siswa itu sebelum masuk membaca surat pendek, kemudian mengaji begitu, lalu dilakukan. Kitab kuning. Kalau di kami itu ada yang namanya ekstrakurikuler pembacaan kitab kuning dengan metode Al-Fatih itu begitu. Kemudian bentuk implementasi yang paling nyata itu adalah contoh di SMPN 1 Pamekasan 2 tahun yang lalu, sudah berjalan 2 tahun kami membuka boarding school begitu. Yang santrinya sekarang itu kira-kira antara 28 sampai 30 dan itu anak itu dipondokkan itu juga dalam rangka mengembangkan pendidikan karakter di sekolah tersebut. Itu salah satu cara yang kami lakukan. Demikian. Oke, ke bidang SD seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Secara prinsip sama sudah dijelaskan oleh Pak Kadis, dikuatkan oleh Pak Kabid SMP. Cuman tadi nyambung. Jadi secara intrakurikuler kan sudah dijawab melalui pembelajaran langsung. Ada guru PAI. Di SD sama punya guru PAI. Cuman kami ingin memastikan sampai hilir ini betul-betul terimplementasi. Tadi disinggung di awal namanya uji keterampilan Al-Quran. Itu amanah Perda nomor 4 tahun 2014. Jadi guru agamanya juga kami cek sudah di upgrading sebanyak 500 guru agama. Kalau memang belum mampu kita upgrading agar kebiasaan atau gerakan Al-Quran itu terjadi di SD. Dan alhamdulillah ini konsisten sejak 2014 dan dalam 5 tahun terakhir ini kita terus lakukan inovasi-inovasi. Jadi diuji betul, kemudian ditindaklanjuti sehingga ada jaminan anak-anak yang lulus itu bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bonusnya bisa menghafal juz 30, juz 1, juz 2 dan juz 3. Tapi tidak kalah pentingnya, selain bentuk-bentuk strategi yang dilakukan baik indirect atau direct, tapi adalah bagaimana penanggulangan. Nah ini kalau di SD sudah ada namanya Satgas TPPKSP yang sedang diakselerasi menjadi Pokja BSAN jenjang SD. Ini berjenjang Mbak. Jadi di tingkat satuan pendidikan sudah ada deteksi dininya, di tingkat kecamatan sudah ada, di tingkat kabupaten sudah ada, dan kolaborasi antar OPD termasuk dengan DP3A P2KB, dengan kepolisian juga sudah ada kerjasama, sehingga kami potensi-potensi perilaku negatif dari siswa sejak dini sudah terdeteksi. Insya Allah mudah-mudahan atas dukungan banyak pihak di SD ini terus kita optimalkan tidak muncul. Maka degradasi moral yang kita diskusikan hari ini insya Allah tidak muncul. Kalaupun ada bukan soal degradasi, tapi mungkin perilaku negatif yang itu sedang tumbuh dan berkembang. Dan kita arahkan dari perilaku negatif itu berubah menjadi sesuatu tantangan dan menjadi prestasi. Contohnya apa? Ada anak yang suka mukul-mukul. Sekolah memberikan fasilitasi namanya ajang talenta. Disediakanlah ekstra karate, ekstra silat, sehingga dijadi juara tingkat kabupaten, juara nasional dan seterusnya. Lah ini kami lakukan terus-menerus melalui strategi-strategi yang komprehensif. Jadi bukan hanya memaksimalkan dalam proses pembelajaran, semua potensi kita laksanakan, termasuk di ajang talenta yang sudah kami laksanakan baru berakhir kemarin dan dikunjungi oleh Pak Kadis. Namanya salah satu ajang talenta, namanya FLS 3N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Oke, baik. Kita masih akan bahas lebih dalam lagi dan kita akan sondingkan juga dengan Dinas P3A P2KB dan kerabat Ralita. Jangan kemana-mana, tetap setia di 89.1 Ralita FM, ragam hiburan dan informasi. Beragam hiburan, beragam informasinya.
Halo? Halo? Halo, Bud? Hah? Apa? Duh, sorry ganggu banget nih. Bisa minta tolong nggak? STNK motor aku besok mati. Tapi aku masih terjebak di kantor nih sampai malam. Bisa minta tolong nggak titipin bayar ke Samsat Pamekasan? Hari gini masih zaman titip-titipan. Ke kantor Samsat lagi. Duh, Toh. Antriannya itu loh, Toh. Sayang waktu. Ya mau gimana lagi, Bud? Daripada kena denda, soalnya aku nggak sempet kesana. Duh, ini lagi. Nih, dengerin ya. Kamu yang kurang update. Sekarang Samsat Jatim itu udah punya e-channel. Kamu nggak perlu izin kantor, apalagi lari-lari ke Samsat. Beres. Astagfirullahaladzim, Bud. Aku serius nih nanya. Lah, terus bayarnya lewat mana coba? Banyak pilihannya dong. Nih ya, kamu lagi megang HP sekarang. Bisa lewat GoPay, Tokopedia, Shopee, atau link aja. Atau kalau enggak, kalau kamu lagi lapar, mau ke minimarket, tinggal mampir ke Indomaret, Alfamart, atau Alfamidi. Beres dalam hitungan menit. Loh, Bud, terus bukti bayar sama pengesahannya gimana? Biasanya kan harus ada stempelnya, Bud. Tenang toh, santai. Setelah kamu bayar, kamu bakalan dapet SMS bukti e-notice. Atau kalau kamu mau lebih yang mantap, kamu tinggal scan QR code yang ada di brosur buat cetak bukti pajakmu sendiri secara online, sah dan anti ribet. Hah? Segitu doang, Bud? Asli aku baru tahu simpel itu. Ya udah, aku coba lewat aplikasi sekarang deh. Oh iya, Bud, makasih banyak ya. Hampir aja aku ngerepotin kamu. Siap cuy, makanya jangan lupa cek @samsat Pamekasan di sosmed biar gak ketinggalan info. Yuk, jadi warga bijak yang taat pajak. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bisa bayar lewat e-signal, Pos Indonesia, Opop Jatim, Indomaret, Alfamart, Alfamidi, Gria Bayar. Bisa juga lewat Tokopedia, Shopee, atau GoPay. Atau pakai link aja. Isako, Samkopi, J-Connect, dan Bank Jatim. Pilih sesukamu, yang penting mudah. Ya, semua ada. Solusi cepat bayar pajak kendaraan tahunan anti ribet. Gunakan layanan e-channel Samsat Jatim. Bayar di mana saja, cetak sendiri buktinya. Iklan layanan masyarakat ini Yang saya tadi dipersembahkan oleh Bapenda Jatim, Kantor UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di-request minggu ini. Ada titik-titik di ujung doa keselamatan penutup malam. Ku isi dengan namamu. Terimalah diriku. Kita akan bahagia selamanya. Ku berjanji jadi suamimu. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini dadah. Isinya kamu semua. Alamak, ini Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Beragam hiburan, beragam informasinya.
Smart, Be Healthy. Halo kerabat Realita FM, pengen konsultasi tentang kesehatan atau konsultasi tentang gizi? Atau pengen tahu tentang program seputar RSUD Smart Pamekasan? Kami membawa pasien dengan keluhan lemah tangan dan kaki kiri. Nah, di sini nih, Be Smart, Be Healthy. Program siar bincang santai bareng pakar hebat Rumah Sakit Smart Pamekasan. Tiap hari Jumat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Be Smart, Be Healthy. Bersama kita bisa. Acara ini dipersembahkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Slamet Martodirjo, Pamekasan. Terima kasih kerabat Realita masih setia di 89.1 Realita FM, ragam hiburan dan informasi. Kerabat, Anda masih menyimak program talkshow edisi hari ini. Masih bersama dengan Ayuda Clarissa selama formasi 1 jam ke depan. Dan tentunya kerabat Realita yang juga masih punya beberapa pertanyaan bisa dibagikan di layanan telepon maupun WhatsApp kami di 0878 15891 maupun di streaming YouTube dan TikTok kami di Realita Official. Dan di studio selain ada dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, ada juga Bapak Dr. Andes Saudi Rahman selaku Kepala DP3A P2KB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan yang juga sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Ya, kerabat Realita, kita sambung tadi pembahasan yang cukup menarik antara kita dengan juga sebelum datang Pak Saudi tadi kita masih punya tema degradasi moral pembinaan dan penguatan karakter pendidikan pelajar. Dan kita akan bahas lebih dalam lagi tentang suatu tema menarik ini. Nah, kita bicara ke peranan dari media sosial dan konten-konten digital ini, Bapak. Nah, kita tidak bisa memungkiri bahwa perubahan teknologi begitu cepat dan ini juga menyentuh kepada anak-anak kita tentunya. Nah, bagaimana sih sebenarnya memandang teknologi ini sebagai suatu hal yang positif dalam hal pembelajaran misal, dan hal ini tentunya juga bisa mendukung untuk penguatan karakter anak. Silakan Bapak. Terima kasih. Jadi seiring dengan Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan arah baru pembinaan karakter. Intinya begini. Jadi ada 4 pilar BSAN itu. Pertama, bagaimana kebutuhan spiritual. Jadi anak mempunyai hak untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan tentang spiritual. Kemudian perlindungan fisik itu pilar kedua, dan kesejahteraan psikologis maupun sosiokultural. Yang tidak kalah penting yaitu pilar keempat, keadaban digital, artinya peran media massa dan lain sebagainya. Jadi di era yang sekarang serba cepat, kami berharap juga ada kearifan media. Artinya begini, jika berita itu benar dan pemberitaannya benar, itu tidak apa-apa. Artinya ada unsur penyampaian informasi dan ada unsur pembinaan di sana. Tetapi ketika berita itu tidak benar, disampaikan juga tidak benar, maka itu malah merugikan kepada anak-anak. Artinya perlu dulu di cross check kebenaran berita itu. Kadang ketika itu diberitakan dan viral, maka dampaknya tentu sangat luas. Jadi dalam pembentukan pokja-pokja BSAN ini termasuk juga penguatan peran media massa. Karena kami di era digital juga tidak mungkin menghindari perkembangan digitalisasi termasuk pemberitaan. Baik, kita ke Pak Saudi selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah, Pak, kita ingin tahu seperti apa sih peranan dari dinas yang Bapak naungi sekarang dalam hal menghadapi degradasi moral pembinaan dan penguatan karakter pendidikan pelajar pada saat ini, Pak. Baik, terima kasih sahabat Realita. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami di Dinas DP3A P2KB mungkin selanjutnya saya akan singkat saja Dinas KB gitu ya. Oke. Karena panjang Agak banget. panjang. Banget. Kadang-kadang saya juga keselio lidah menyebutkannya. Jadi ada beberapa peran dalam rangka masuk kepada materi yang dibahas pada pagi hari ini. Dinas kami itu ada bidang PPA, perlindungan perempuan dan anak. Di situ sifatnya advokasi. Jadi perlindungan kepada perempuan dan anak ini sifatnya advokasi, dan ini kita lakukan katakanlah pendampingan hukum dan lain sebagainya, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan masalahnya sepanjang mereka atau masyarakat kita itu melapor, artinya minta perlindungan kepada kita. Perlindungan ini biasanya dilakukan kami ketika kasus-kasus tertentu yang menyangkut masalah perempuan dan anak ini sudah masuk ke ranah hukum. Jadi sepanjang misalnya terjadi sesuatu terhadap anak dan perempuan kita, tidak ada laporan atau mungkin bisa saja yang bersangkutan tidak mau. Karena masalah aib, masalah dan lain sebagainya mungkin juga ingin diselesaikan secara kekeluargaan, kami juga tidak punya kewenangan memaksa kepada mereka. Termasuk di dalamnya kami melindungi hak-hak juga, baik pelaku maupun korban. Kalau misalnya itu anak, hak-haknya tetap akan kami lindungi. Contoh misalnya ketika ada pelaku di bawah umur yang masih berstatus siswa, dilakukan penahanan oleh APH misalnya, hak-haknya tetap kami pantau. Bagaimana perlakuan kenyamanan mereka di tempat penampungan lah kasarnya. Kemudian karena dia pelajar, bagaimana dia tetap bisa menerima pembelajaran yang terpantau. Termasuk ketika ada jadwal ujian, mereka tetap mempunyai hak untuk mengikuti ujian. Seperti saat ini sedang ada ujian untuk siswa SMP. Karena ada salah satu siswa kita itu sekarang sedang berkasus menjadi salah satu pelaku yang kemudian sekarang sedang dilakukan penahanan di lapas. Salah satunya itu. Yang kemudian yang kedua, ini terkait dengan tadi sempat dibahas juga bagaimana sih peran masyarakat, peran media dalam rangka membantu untuk paling tidak membantu masyarakat kita ketika misalnya ada kasus, ada berita, ya memang media cenderung tertarik kepada berita-berita yang bisa laku di masyarakat. Yang viral dan lain sebagainya. Ini juga salah satu upaya di dinas kami, Dinas KB, bahwa kita ingin mencoba citra negatif yang selama ini sering diberitakan di media. Nah, kami juga berkeinginan, ini masih dalam tataran konsep, bahwa peran-peran remaja-remaja kita ini ada yang tergabung dalam duta genre, ada yang tergabung dalam duta batik, duta wisata, duta pendidikan, duta kesehatan, dan duta termasuk Kacong Ceping misalnya. Ingin kita coba naungi dalam satu organisasi besar untuk kemudian mempublish apa yang mereka lakukan selama ini sebagai remaja-remaja berprestasi di bidangnya masing-masing. Paling tidak kegiatan mereka itu dipublish di media seluas-luasnya, sehingga paling tidak menyaingi
menyaingi pemberitaan-pemberitaan yang selama ini sering terjadi, yang negatif saja yang sering viral. Nah, dalam hal ini tentunya harus ada peran bersama baik Disdik maupun dinas terkait yang menangani kepemudaan, ya termasuk kami di dalamnya. Nah, sehingga masyarakat remaja kita punya pilihan tontonan paling tidak. Mereka juga punya pilihan dalam rangka bergabung dengan komunitas-komunitas. Tidak hanya gabung dengan komunitas misalnya trek-trekan, komunitas yang sering nongkrong di kafe misalnya dan lain sebagainya. Kami ajak remaja-remaja kita itu bergabung kepada mereka-mereka yang punya inisiatif untuk melakukan hal-hal yang positif, mempersiapkan diri untuk masa depannya sendiri-sendiri. Ini salah satu mungkin tugas kami di Dinas KB untuk membantu Pak Basri tentunya ya di bidang bagaimana mempersiapkan generasi-generasi kita itu generasi yang sehat, generasi yang cerdas melalui program-program yang ada di Dinas KB. Demikian, Mbak. Oke, menarik. Ini pertanyaan untuk kedua dinas terkait, baik Disdikbud dan juga Dinas KB. Ada Pak, kita tidak memungkiri atau kita bukan bermaksud mendiskreditkan anak-anak dengan kasus broken home dan juga anak-anak yang ditinggal oleh orang tua misal bekerja ke luar negeri untuk mencari nafkah dan mereka tinggal bersama dengan kerabat atau hanya sekedar nenek. Ini kebanyakan mostly mereka ini ada dalam lingkaran-lingkaran seperti kekerasan, pencabulan dan jatuh ke hal-hal yang bersifat negatif. Nah, bagaimana dua dinas terkait ini kemudian menyentuh sisi-sisi anak-anak yang kemudian mereka ini sebenarnya mungkin karena kekurangan arahan atau didikan dari orang tua. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi di awal kami sudah menyampaikan bahwa latar belakang timbulnya sebuah kasus itu tentu berbeda. Cuman hasil penelitian kami, anak-anak yang bermasalah itu rata-rata berlatar belakang persoalan disharmoni di rumah tangga. Sehingga untuk menghadapi persoalan dalam rumah tangga kadang mereka harus mencari penyelesaian di luar. Apakah di luar dalam lingkungan masyarakat sekitar itu menyelesaikan masalah? Belum tentu. Bahkan mereka larinya kepada hal-hal yang makin menjerumuskan mereka. Upaya strategi yang sudah kami sampaikan untuk ketika terutama di jam pembelajaran, karena tanggung jawab kami sebetulnya pada saat jam pembelajaran, walaupun nanti pada ujungnya semua akan berkaitan. Lingkungan sekolah, kemudian bagaimana pola asuh atau parenting oleh kedua orang tua dan keluarga besarnya, juga masyarakat sekitar gitu. Jadi semuanya ini saling berkaitan. Nah, pertama strategi yang sudah kami sampaikan, kemudian khusus untuk di jenjang satuan pendidikan kami sudah mengeluarkan buku tentang panduan bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan yang sudah kami buat baru di level atau jenjang SD, nanti akan disusul oleh jenjang-jenjang lain. Jadi panduan saja tidak cukup, maka dengan mengetahui latar belakang itu ada peran OPD lain. Contoh tadi sudah disampaikan oleh Dinas KB bahwa perlu ada pendampingan secara psikologis ketika anak ini sebetulnya menjadi korban gitu loh. Mereka rata-rata sebetulnya korban gitu loh. Dengan usia yang masih dini, kemudian pola parenting di dalam rumah tangganya tidak baik-baik saja sehingga dia broken home, mereka sebetulnya korban. Oleh karena itu tentu butuh pendampingan Dinas KB bagaimana hak-hak anak ini tetap dijaga walaupun sebetulnya mereka dalam sebuah persoalan, dalam sebuah kasus gitu. Baik, disambung Pak Saudi dengan pertanyaan yang sama tadi dengan Pak Basri. Baik, terima kasih. Kemudian Puspaga ya dia. Ya.
dinas kami itu ada ya itu tadi kami punya tim tim perlindungan perempuan dan anak. Ini akan melakukan advokasi, melakukan sosialisasi, termasuk juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, Mbak. Jadi termasuk juga kader-kader kami. Kami punya kader duta genre namanya. Duta genre ini bervariasi anggotanya, jadi ada yang SMP, ada yang SMA, bahkan ada yang sekarang menjadi mahasiswa. Kegiatan mereka terjadwal. Jadi bagaimana mereka itu memberikan paling tidak memberikan pilihan-pilihan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memberikan pilihan-pilihan kalau misalnya belum siap nikah, apa yang harus dilakukan. Jadi ini kan paling tidak ada penundaan pernikahan dini yang di bawah umur misalnya. Terus melakukan pendidikan seksual juga. Artinya pendidikan seksual ini mengarah kepada kesehatan reproduksi, terutama kepada wanita. Karena biasanya ini yang ketika terjadi sesuatu yang paling merasakan menjadi korban itu biasanya pihak perempuan. Nah, makanya kemudian advokasi ini dan edukasi ini salah satu program kami. Termasuk di dalamnya ada kader-kader kami di lapangan. Kader-kader kami di lapangan itu tim pendamping keluarga namanya TPK. Itu tersebar di seluruh desa. Tetapi ini juga fenomena yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang terjadi di masyarakat karena ya mohon maaf, kader-kader kita mungkin cara bersosialisasi itu alanya tidak ala anak muda biasanya. Sehingga kadang-kadang ini yang terjadi di lapangan. Banyak remaja-remaja kita itu diberi advokasi, diskusi dan lain sebagainya terkait dengan kehidupan remaja. Ini biasanya banyak yang menghindar. Ketika ada forum tertentu, di kami itu ada Pick R namanya. Pick R termasuk di desa. Jadi mengumpulkan remaja-remaja, kemudian diskusi bersama terkait dengan bagaimana mempersiapkan, anggaplah rumah tangga ke depan itu seperti apa yang baik. Kami berkeinginan bahwa melalui duta-duta yang ada di Pamekasan ini diketuk tularkan untuk kemudian mengajak remaja sebaya itu bergabung dalam kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kadang-kadang kan begini, Mbak. Kalau misalnya ada burung dara terbang di atas itu, kemudian akan kita pancing bisa kita dapat, maka akan kita lepas burung dara kita, kemudian burung dara kita itu mengajak burung dara yang di sana itu bisa kembali. Termasuk ketika kita mau nangkap kuda liar, maka yang menjadi pancingnya itu adalah kuda juga. Nah, sehingga ini komunikasi yang efektif, insya Allah komunikasi yang dilakukan sesama sebaya. Sehingga kita harapkan bahwa kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan oleh duta-duta kita, baik duta genre, duta wisata dan lain sebagainya, ini akan kita masifkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan edukasi, kemudian ya sosialisasi, dan paling tidak mudah-mudahan bisa mengajak mereka bergabung dalam komunitas tersebut. Oke, baik. Saya juga punya pertanyaan.
kita mungkin ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terlebih dahulu. Nah, kita tahu bahwa banyak sekali hal-hal yang kemudian viral di media sosial, khususnya di tengah-tengah pelajar kita begitu. Nah, kemarin saja kita ambil contoh, misal salah satu video ketika ada kekerasan di salah satu SMP gitu di Pamekasan. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Pak penyelesaian kasus seperti ini? Apakah kemudian ketika sudah masuk ke ranah hukum itu Disdik bisa ikut mengintervensi, atau ini masih bisa dilakukan atau dirembukan secara kekeluargaan, atau seperti apa Pak? Baik, jadi terhadap penanganan kasus-kasus yang terjadi, kami pertama pasti memilih non-ligitasi. Artinya sepanjang kedua belah pihak, keluarga besar termasuk satuan pendidikan bisa kita ajak rembuk bersama, kami berharap itu penyelesaiannya secara kekeluargaan, tidak sampai kepada ligitasi. Tetapi karena KUHP dan KUHAP kita juga mengatur tentang bagaimana penanganan sebuah kasus, yaitu pilihan lain. Artinya itu sudah jalan terakhir itu. Tetapi sekali lagi, karena para pelaku ini masih di bawah umur, artinya masa depan mereka itu masih panjang, kami memilih non-ligitasi dulu, entah melalui pendampingan dengan timnya Pak Saudi. Jadi kedua belah pihak, korban dan pelaku itu kita sama dampingi gitu loh. Karena memang mereka masih di bawah umur. Kadang perbuatan mereka itu mereka lakukan karena ketidaktahuan bahwa akan ada dampak panjang ketika dia melakukan kasus itu. Itulah pentingnya sebuah pendampingan dan pembinaan non-ligitasi. Pak Ridwan mungkin bisa menanggapi Pak Kadis. Mic-nya ada di sebelah belakang. Terima kasih. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, saya bisa memperkuat kembali bahwa ketika kejadian-kejadian yang seperti itu terjadi, tentunya kita melihat dari dua sisi. Yang pertama, istilahnya Pak Kadis tadi, apakah sudah masuk kepada litigasi atau non-litigasi. Kalau sudah masuk kepada litigasi, biasanya pendampingan itu dilakukan oleh bagian PPA. Tapi ketika non-litigasi, kami itu berbicara komprehensivitas begitu ya. Bagaimana kejadian-kejadian itu tidak terjadi. Salah satunya begini, di sekolah itu menguatkan kembali fungsi-fungsi agar kekerasan-kekerasan itu tidak terjadi. Misalkan TPP KSP itu dikuatkan kembali, peran guru BK dikuatkan kembali, peran wali itu dikuatkan kembali. Kemudian sekarang ada yang namanya wali yang 10 orang itu, apa namanya? Guru wali ya. Ada guru wali. Nah, ini sungguhnya nyambung, Mbak. Mungkin 1 menit ya begitu. Ada satu contoh bagus hasil penelitian ini. Hasil penelitian begitu. Di salah satu sekolah ada yang namanya guru asuh. Tapi ini pada sekolah adiwiyata. Guru asuh itu begini. Satu guru itu memelihara satu tanaman. Ini adiwiyata dulu ya. Nanti nyambung ke sini. Dia guru itu yang membawa tanamannya, yang merawat tanamannya. Kemudian kalau tanaman itu mati, maka guru itu yang bertanggung jawab. Ini nyambung dengan guru wali tadi itu. Ketika guru wali ini diaktifkan begitu ya, sama dengan itu, bagaimana tanggung jawab. Nah, yang kecil-kecil ini kemudian kita benahi begitu, akhirnya yang besar itu bisa diselesaikan. Dan itu nanti akan mengerucut ke atas yang menjadi satu buah kebijakan di sekolah, dan kemudian kita bisa intervensi dengan kebijakan-kebijakan yang lain, yang tentunya kita menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan atau kemudian diturunkan oleh Kementerian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Demikian. Baik, kita masih akan kembali ke Rabar Realita. Jangan kemana-mana, tetap setia di 89.1 Realita FM, beragam hiburan dan informasi.
Beragam hiburan, beragam informasinya. Radionya Kerabat Madura. Bosen dengan lagu yang itu-itu aja? Saatnya perbarui playlist kamu. 20 lagu paling panas, paling viral, dan paling banyak di request minggu ini. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja, semuanya ini dadan, isinya kamu semua. Alamak inikah jatuh jurang. Siapa ya yang bakal jadi jawara di posisi puncak? Inilah 20 tangga lagu terbaik Ralita FM. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Radio Ralita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Pamekasan, kami informasikan bahwa kantor bersama Samsat Pamekasan akan melakukan layanan samsat keliling di berbagai titik lokasi. Samsat keliling pagi dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang bertempat di Polsek Palengaan, Polsek Pakentenan. Hari Selasa bertempat di Polsek Pakong, Polsek Telanakan. Hari Rabu bertempat di Polsek Pakentenan dan Polsek Propo. Hari Kamis bertempat Pasar Larangan, Pasar 17 Agustus Buki. Hari Jumat bertempat Polsek Pakong, Polsek Palengaan. Hari Sabtu Kecamatan Galis, Alun-alun Arek Lancor. Samsat keliling malam dari jam 19.00 sampai jam 20.30. Hari Senin sampai hari Sabtu bertempat di Alun-alun Arek Lancor. Informasi ini dipersembahkan oleh Badan Pendapatan Daerah UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di 89.1 Ralita FM, program hiburan dan informasi. Terima kasih kerabat kebersamaannya. Masih setia dalam rangkaian program Talk Show edisi hari ini dengan tema degradasi moral, pembinaan dan penguatan karakter pendidikan pelajar. Masih bersama dengan Bapak Dr. Andes Saudi Rahman, Kepala DP3A P2KB Pamekasan. Ada Bapak Ahmad Basri Yulianto SHMSI juga, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada Bapak Ridwan, Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Pamekasan. Dan terakhir ada Bapak Taufik Hidayat selaku Kabid Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Izin Bapak kita bacakan beberapa komentar atau tanggapan dari masyarakat, juga beberapa pertanyaan yang berhasil masuk ke redaksi kami pada edisi hari ini. Yang pertama ada tanggapan dari masyarakat mengenai banyak banget kejadian yang miris di pelajar yang usianya masih di bawah umur. Ini bukan salah sistem tapi cara untuk bagaimana tetap ada kontrol dari orang tua. Nah, bisa ditanggapi hal seperti ini Pak Kadistik? Baik, jadi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa ini terulang lagi, kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan sedang membangun sistem
Jadi sebuah aplikasi, intinya aplikasi ini nanti memantau atau melacak aktivitas siswa pada jam-jam tertentu di luar jam pembelajaran. Karena kalau selama jam pembelajaran, insya Allah apalagi dengan pembatasan penggunaan gawai selama jam pembelajaran, itu akan terus kita masifkan. Tapi kita memang kesulitan memantau aktivitas siswa di luar jam pembelajaran yang kadang pengawasan orang tua dan lingkungan sekitar juga kurang waspada. Oleh karena itu aplikasi ini pada jam-jam tertentu ya, memantau atau melacak aktivitas siswa ini, sehingga setiap 20 menit itu aplikasi ini menyimpan atau apa istilahnya bahasa teknisnya, terupdate di aplikasi itu aktivitas siswa per 20 menit. Nanti akan ketahuan apakah yang bersangkutan ada di rumah atau di tempat-tempat tertentu yang dalam tanda kutip perlu kita waspadai. Misalnya pada jam 10 malam masih nongkrong di kafe, atau di tempat-tempat lain seperti yang bersangkutan ada di hotel, di tempat kos dan lain sebagainya lah. Jadi selama sekian jam itu aktivitas siswa terekod, mohon maaf jadi bahasa teknisnya, terekod di sistem, sehingga stakeholder terutama dinas, kemudian sekolah, lebih-lebih orang tua akan bisa memantau aktivitas anaknya real time hari per hari. Nah, ketika hasilnya misalnya tadi malam ada salah satu murid yang dia jam 11 malam terpantau ada di sebuah tempat, misalnya di hotel, maka besok paginya kepala sekolah ataupun guru BK sudah bisa memanggil yang bersangkutan dalam rangka pembinaan. Kenapa yang bersangkutan ada di hotelnya? Oh, ternyata misalnya mendampingi orang tuanya karena ada tamu dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu bentuk ketika rentang kendali kami sangat jauh. Dari 24 jam, anak-anak hanya 6 jam di sekolah. Selanjutnya dia ada di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat yang itu sulit kita pantau. Nah, dengan aplikasi ini mohon dukungan terutama keluarga. Dalam ini Bapak Ibu, nanti ketika aplikasi ini dalam waktu dekat kita terapkan, paling tidak kedua orang tua ada surat pernyataan bahwa bersedia aktivitas anaknya itu kita pantau. Salah satu bentuk pencegahan dini, ya. Sekali lagi salah satu bentuk pencegahan dini agar hal-hal yang seperti kejadian beberapa waktu ini ke depan sudah bisa kita tiadakan, biar tidak terjadi lagi hal-hal yang penyimpangan ini terjadi lagi. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, termasuk sekali lagi mohon dukungan kedua orang tua. Karena di aplikasi ini hanya 4 nanti yang user yang bisa masuk, ya dinas pendidikan, sekolah, orang tua dan anak yang bersangkutan. Ya. Oke, baik. Ada izin Bapak beberapa pertanyaan yang sama. Kita rangkumkan saja dari beberapa masyarakat yang bertanya tapi halnya sama. Jadi terlihat kasus kemarin di Pamekasan, apa solusi biar ini tidak terulang kembali, serta bagaimana langkah dan strategi dinas pendidikan agar kasus-kasus yang lepas dari kontrol orang tua ini bisa dicegah atau diantisipasi agar tidak terjerumus terhadap jurang yang salah. Bisa ditanggapi Bapak? Jadi kembali untuk menekankan saja bahwa kami sudah membentuk Pokja untuk budaya sekolah aman dan nyaman yang melibatkan banyak stakeholder, ya termasuk DP3 AP2KB, kemudian Polres, kemudian beberapa pemerhati. Jadi Pak Saudi ini dengan timnya sudah melibatkan banyak pengacara, kemudian para psikolog atau psikiater ya. Kemudian terhadap penanganan korban ada Puspaga namanya, Pak Saudi punya di Kolpajung itu. Nah, artinya kita secara kolaboratif
menghendaki kejadian ini mudah-mudahan tidak terulang ke depan. Dan yaitu salah satu upaya, mohon dukungan, kami sudah membangun aplikasi sehingga bisa mendeteksi aktivitas siswa di luar jam pembelajaran. Baik, Pak Saudi menanggapi hal tersebut. Baik, terima kasih Mbak. Jadi kasus-kasus semacam ini memang kemudian ada beberapa hal yang perlu kita semua sadari untuk tidak terjadi kembali atau tidak berulang. Memang kasus-kasus yang sering terjadi selama ini yang sifatnya sama, itu memang pengulangan yang seakan-akan meniru. Jadi ada kecenderungan remaja-remaja kita itu kan senang meniru. Oleh sebab itu salah satu faktor yang mungkin menurut kami itu perlu juga dipikirkan bersama, bagaimana kita menyikapi setiap kasus yang terjadi yang sifatnya negatif, berdampak luas secara psikologis dan lain sebagainya kepada remaja-remaja kita, apalagi kepada anak di bawah umur. Ya, kami berharap bahwa pemberitaan ini jangan sampai vulgar. Jangan sampai vulgar. Ya mungkin ada etika lah, ada kode etik dalam jurnalistik itu, ya bagaimana mengaburkan nama, kemudian hal-hal tertentu yang terlalu vulgar, kemudian ini akan berdampak secara psikologis. Anak kemudian yang katakanlah yang tidak sepatutnya mengetahui tentang hal ini, tentang berita ini akan masuk di bawah sadar. Dalam kondisi tertentu, suasana batin tertentu, mereka bisa saja mencoba. Oleh sebab itu, hal-hal yang perlu kita antisipasi dan kita lakukan bersama secara pemberitaan. Ayo kita menjaga Pamekasan, menjaga anak-anak kita, bahwa pemberitaan yang kemudian menyangkut masalah hal-hal negatif dari remaja kita, anak-anak kita, ya ayo kita sepakati bersama, difilter. Dan mudah-mudahan ini juga dilakukan oleh semua pihak. Pencegahan ini perlu penanganan secara komprehensif dari semua stakeholder. Stakeholder ini baik di rumah, di masyarakat. Ya tentunya di masyarakat ini para tokoh-tokoh. Ya bagi tokoh remaja, tokoh agama, tokoh masyarakat, ya ikut melindungi dan ikut menjaga. Jadi kita semua punya tanggung jawab. Ya termasuk dinas kami punya tim pendamping keluarga. Ya sebisa yang kami lakukan, kami melakukan edukasi terhadap program-program kami. Kalau di dinas KB ini kan ada dua hal, perlindungan perempuan dan anak dan pengendalian penduduk. Jadi sebetulnya untuk urusan moral, nah ini tidak masuk ke ranah itu sebetulnya, karena ketika PPA, perlindungan perempuan dan anak, ini sifatnya advokasi, melakukan pendampingan baik secara psikologis maupun secara advokasi hukum. Ketika berkasus sampai ke ranah hukum, kami dampingi, baik korban maupun pelaku, semuanya kami dampingi. Termasuk pembinaan secara psikologis kedua-duanya, baik korban maupun pelaku, termasuk kami lindungi haknya sebagai anak.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Mbak. Terima kasih. Baik, ada satu pertanyaan terakhir dari masyarakat. Selama ini perlindungan apa saja yang diberikan oleh Dinas KB kepada perempuan dan anak di bawah umur yang tertimpa kasus pelecehan? Utamanya adalah kasus yang sudah masuk ke ranah hukum. Silakan disambung, Bapak. Baik, terima kasih. Ada beberapa kasus yang terjadi selama ini. Kami punya data. Ada kasus yang tahun 2025 ya, yang sudah kami lakukan pendampingan itu untuk kekerasan dalam rumah tangga kepada perempuan. Ini ada 6 kasus. Kemudian ada kekerasan fisik kepada perempuan 1, kepada anak laki-laki 2. Kemudian ada kekerasan psikis. Ini ada 2 korban atau 2 kasus. Kemudian ada kasus seksual. Ini kasus seksual 2025 ini untuk perempuan ini ada 3. Kemudian kepada perempuan yang sifatnya anak itu ada 3. Kalau yang jumlahnya semua itu 16. Yang kami lakukan, yang pertama untuk yang berkasus sampai ke ranah hukum, kami akan melakukan advokasi atau pendampingan hukum. Kami siapkan pengacara sepanjang yang bersangkutan mau. Kami menyediakan tenaga advokasi yang secara relawan yang bergerak di bidang advokasi, dan termasuk juga pendampingan kepada baik pelaku maupun korban. Karena semuanya harus kami lindungi secara adil. Karena itu merupakan ranah. Jadi tidak hanya korbannya atau tidak hanya pelakunya. Jadi kedua-duanya kita lindungi. Kita lakukan advokasi, kemudian kita lakukan komunikasi sebisa mungkin. Ini endingnya nanti kalau misalnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi kalaupun misalnya tetap berlanjut, masing-masing kami lakukan pendampingan, Mbak. Mungkin ya itu yang bisa kami sampaikan. Baik, singkat saja mungkin Pak Kadistik dan juga Pak Saudi, apa harapan yang diinginkan dari tema kita pada pagi hari ini? Baik, terima kasih. Di ujung talkshow pagi hari ini kami ingin menyampaikan bahwa pembinaan moral itu merupakan tanggung jawab nasional. Maka kita di daerah ini ingin menyampaikan sebuah informasi data dari Komisi Perlindungan Anak dan Indonesia agar terutama para orang tua itu lebih waspada. Jadi berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sampai dengan bulan April 2026 itu ada sekitar 80.000 anak usia SD, jadi 8 sampai 10 tahun terindikasi dampak judi online. Nah, ini kan sangat miris. Secara nasional artinya ini tanggung jawab bersama. Kemudian hampir 5 juta anak di Indonesia dilaporkan telah mengakses konten pornografi, yang artinya ini juga miris ya. Nah, terakhir belum lagi anak-anak terkontaminasi dengan paham radikalisme. Nah, oleh karena itu berdasarkan data dari KPAI ini, mohon dengan hormat agar pengawasan terutama di lingkungan keluarga ini lebih ditingkatkan, orang tua lebih waspada. Terakhir kami ingin agar suasana harmonis bagi anak-anak ini tercipta di lingkungan keluarga. Karena pemicunya ini, jika anak-anak sudah merasa tidak nyaman, tidak aman,
di dalam lingkungan paling kecil saja, di dalam rumah tangganya itu, maka itu potensi adanya penyimpangan anak-anak ketika dia harus bergaul di dunia luar. Oleh karena itu pun juga perlu penegasan lingkungan masyarakat sekitar. Kita mari sama-sama waspada di lingkungan keluarga biar harmonis, kemudian lingkungan yang kondusif juga di masyarakat sekitarnya, sehingga kita bisa mengantarkan anak-anak dengan tema lindungi anak, jaga masa depan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saudi, terakhir singkat saja. Baik, terima kasih Mbak. Dinas kami menghimbau kepada seluruh masyarakat bahwa dinas kami itu ada lembaga PPA namanya, ada UPT, bahkan UPT Perlindungan Anak dan Perempuan. Ini yang punya kantor di Jalan Gatot-Koco. Ini silahkan dimanfaatkan. Kami akan melakukan advokasi, kami akan melakukan pendampingan dalam setiap kasus yang menimpa kepada ibu atau perempuan, termasuk kepada anak-anak. Hanya persoalan yang terjadi selama ini, kadang-kadang masyarakat enggan untuk memanfaatkan kami karena alasan ini akan diselesaikan di internal antar keluarga. Ada yang tidak ingin dipublish. Jadi kami berharap ketika kasus tersebut dilakukan atau pelaporan kepada kami akan lindungi identitasnya. Kami akan jaga kerahasiaannya. Oleh sebab itu, ketika ada kasus di masyarakat yang menimpa ibu, kekerasan kepada ibu termasuk anak, itu silakan manfaatkan lembaga kami yang ada di Jalan Gatot Kaca, Kolpajung, kantor PPA namanya. Demikian Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih narasumber kita pada pagi hari ini yang sudah luar biasa dengan tema juga sangat menarik. Terima kasih juga untuk kerabat realita yang sudah setia sejak formasi jam 8:30 tadi dalam rangkaian program Talkshow edisi hari ini. Saya Yuda Clarissa harus pamit undur diri. Stay healthy dan keep positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 89,1 Realita FM Pamekasan. Radionya